Halo pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahidi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya datang ke Riders Cafe untuk mampir dan ngobrol bersama Syarif Mahmud Al-Qadri, Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak, tokoh masyarakat dan juga pebalap senior Kalimantan Barat. Ami, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ami, hari ini saya pengen ngajak Ami ngobrol tentang banyak hal. Yang pertama mungkin tema kita hari ini adalah Pontianak dari kacamata Sang Pangeran. Ami yang berada di pusat kota, kemudian keturunan langsung dari pendiri kota Pontianak, kemudian juga tentunya hari ini banyak hal yang pengen kita bahas tentang perkembangan kota, tentang kegiatan anak mudanya. Ami kan banyak sekali ikut campur dalam hal-hal seperti ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya nengok Ami ngomel-ngomel di sosial media dan lain-lainnya. Ini ada apa? Nanti kita tanya. Tapi yang pertama terlebih dahulu nih balap. Soal balap. Kalau saya dengar nama kata Syarif Mahmud Al-Qadri, yang ada di pikiran saya langsung adalah pembalap. Sejak kapan? Dari kapan Ami menekuni dunia otomotif? Dan kenapa otomotif? Kenapa dunia balap? Jadi waktu di Pontianak, saya dari keturunan orang tidak mampu lah, emang nenek moyang kami lah yang mendirikan kota Pontianak ya. Tapi pada saat itu saya di bangku sekolah STM 2 sama-sama dengan Pak Rian Norsan di jurusan bangunan. STM 2 itu di Juruju pada saat kelas 1 mau naik kelas 2. Memang saya udah hobi balap, cuman orang tua tidak mampu. Akhirnya saya putuskan tanpa bilang sama orang tua, saya ngerantau ke Jakarta. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih, tahun 88 ya, 87. Itu 87, 88, ada itulah ya, 1 tahun lebih. Terus pokoknya saya pingin jadi seorang pembalap. Cita-cita saya naiklah, saya kapal kota silat. Pada saat itu orang tua enggak tahu, sekolah saya tinggalin. Jadi sampai di Jakarta saya juga ngelontang-lantung, cuma niat saya memang pingin jadi seorang pembalap. Jadi akhirnya saya sore itu tak nyampe langsung pingin ke sirkuit Ancol pada saat itu. Sirkuit Ancol ya, saya kan orangnya memang hobi kan ngotak-ngatik motor, saya enggak ada kenal siapa-siapa. Kenal lah dengan orang bengkel. Nah di situ perkenalan pertama saya dibawa ke bengkel Jembatan 5 pada saat itu, dan saya di situ tinggal lah di bengkel itu, bawah bengkel atasnya ya tempat saya tidur lah. Mungkin udah setahun lebih saya di Jakarta, kenal banyak nggak yang kenal, dibawa lah saya di Kampung Bali, tinggal di rumah teman. Terus tapi saya ikut balap terus. Juara itu ada pialanya tuh dari tahun 88. Piala pertama yang dapat Ami. Di sirkuit Ancol. Motor pun minjam. Nah, udah ada tim khusus berarti tahun segitu yang naungi Ami. Udah ada tim balap khusus yang naungi Ami. Belum, cuma tim bengkel pada saat itu. Tim bengkel. Terus saya balap, tapi saya sambil bantu bengkel. Terus 2 kali lebaran pertama lah ya, dengan suara takbir sedih gak gitu di kota orang kan, keluarga tak ada. Akhirnya saya masih bertahan loh, karena memang pingin jadi pembalap. Nah kira-kira tahun 89 suara takbir lagi, berarti 2 kali takbiran saya di Jakarta, tinggal tempat orang Cina. Bengkel sedih gak gitu kan. Akhirnya saya nekat tanpa bilang sama teman saya pulang Pontianak. Pada saat itu terkejut lah abah almarhum orang tua saya sama mama saya kan. Saya pulang, terus ada event balap di stadion SSA, Stadion Sultan Syarif Abdul Rahman, yang bikin Yamaha, namanya Yamaha Cup Race pada saat itu. Yamaha Cup Race tahun 89 90. Habis saya kan nggak punya motor pada saat itu. Orang tua pun nggak mampu kan. Cuma ada kenal lah sama teman punya Yamaha Alpha sama Eric King. Pinjam lah saya balapan, ada balapan kan.
Tapi saya saat itu ada bawa baju balap yang bekas saya pakai di Jakarta. Pas saya belum dikenal siapa-siapa Sarip Mahmud nih, saya ikutlah balapan di stadion SSA, juara 1 saya. 2 kelas saya juara 1. Ikut 2 kelas sekaligus Ikut, sama itu? iya 2 kelas. Pokoknya juara umum lah saya pada saat itu. Nah, habis dapat hadiahnya pun waktu itu 250.000 aja. Juara 1 200 kalau nggak salah saya. 250.000 ya tahun itu. Hari Seninnya orang Yamaha, Pak Firmanto, suruh GM-nya ke rumah saya, Gang Sempit tuh masih ada rumahnya. Ke rumah saya, cari saya habis makan siang. Saya disuruh ke Yamaha habis balapan dari Minggu kan. Datanglah saya ke Yamaha, ketemulah sama GM-nya Yamaha, Pak Doni. Pak Doni dipanggil lah, tanya. Saya bilang dia benar-benar mau balap. Saya bilang iya, memang mau balap. Udah kemarin kan juara 1 katanya kan. Terus saya bilang saya mau baru pulang ke Pontianak gak? Di Jakarta saya juga udah ikut balapan. Terus tanya mau dikontrak sama Yamaha enggak? Senang hati saya bilang mau lah, saya bilang gitu kan. Terus motor gimana? Saya bilang. Terus dia bilang motor disediain Yamaha Alpha 2 unit, Yamaha Air King 2 unit. Terus saya bilang boleh enggak motor saya bawa balik ke rumah? Boleh katanya. Baik benar, Yamaha sama saya itu. Boleh enggak saya pakai bawa jalan? Saya bilang 1. Boleh katanya. Nah, terus cara kontraknya mana? Kita kan bodoh nih. Nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Per tahun. Tapi saya harus menandatangani kontrak dengan Yamaha 1,5 juta 1 tahun pada saat itu. Jadi tiap bulan tuh saya terima duit tuh tak sampai 150.000, tapi pada saat itu kan besar. Besar sekali itu. Nah, saya pikir ya alhamdulillah ya ada dapat motor, dapat duit 130.000 lebih lah 1 bulan. Pada saat itu kontrak lah dengan Yamaha, tanda tangan. Tapi saya nggak boleh menggunakan motor lain. Selain itu. Nah, terus saya juga saya kan orangnya komitmen profesional, terus benar-benar profesional pada saat itu. Pokoknya aku harus bawa nama Yamaha, harus naik ke 1 terus tiap event balap. Oke, berarti kontrak pertama didapat sekitar tahun 89, kemudian balap pertama kita merantau ke Jakarta 87, 88, Iya. kemudian di sana ikut balap, balik ke sini lagi. Nah, ini saya pengen tahu nih, respon orang tua waktu itu. Ami hilang setahun ke Jakarta, kemudian balik-balik udah jadi pembalap. Orang tua dukung nggak sih, keluarga dukung nggak Pada sih saat Ami itu jadi pembalap? almarhum abah saya Sarip Alwi Al-Qadri kalut lah dia sama emak saya, nyari saya kemana. Mana ada yang tahu, semua tuh nggak tahu saya lari ke Jakarta. Pokoknya saya nekat orangnya. Nah, waktu setelah pulang tuh kan ya memang ya, beliau almarhum sih dukung ya, senang kalau lihat saya balap. Namun kemampuan finansial orang tua kan nggak ada apa-apa. Tapi memang jiwa saya dari dulu, dari kecil sampai sekarang beda sendiri. Saya memang kalau udah menekuni sesuatu, saya tanggung jawab saya, dan profesional saya sebagai pembalap. Harus maksimal. Maksimal. Saya kalau udah dikontrak sama Yamaha, saya harus bawa Yamaha nomor 1 di depan. Oke, dan ini sudah berjalan sangat lama sekali Ami menekuni dunia balap. Ada pembalap idola Ami sampai gara-gara nengok pembalap ini akhirnya Ami pengen jadi pembalap. Saya pernah dites, bukan hanya balap di Pontianak, dia mewakili Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Dulu ada Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, belum ada Kaltara. Jadi yang megang papan nama Pulau Kalimantan saya. Wow. Saat itu. Nah, kalau untuk pembalap sekelas dunia, yang buat Ami pengen gara-gara nonton ini pengen jadi pembalap nih, ada nggak sih? saya waktu itu belum pernah nonton GP ya bahkan. Tapi memang saya udah hobi balap. Jadi waktu di STM tuh, Pak Nosan mungkin tahu tuh, Pak Wakil Gubernur. Balap liar. Saya di sekolahan tuh, STM tuh, kalau orang olahraga, saya pinjam motor anak-anak, saya udah main hantam-hantam gitu.
Jadi Dari sekolah ya? ya, memang satu angkat dengan Pak Nosan dan jurusannya pun bangunan, jurusan Sama. STM 2 bangunan. Sama ya. Cuma Oke. nasib ya lainnya dia makin bunuh. Kita belum tahu, Mi. Jalan masih panjang ke depan, Mi. Oke, Mi. Terima kasih ini untuk awal. Banyak sekali mau saya tanya nanti ya. Nanti di segmen yang kedua ada beberapa cerita lagi prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Ami, apapun itu. Kemudian pernah menjadi juara nasional, kemudian cerita-cerita lain, kecelakaan mungkin ya. Biasa kalau pembalap nggak mungkin nggak jatuh ya. Sejago-jagonya pembalap adalah 1-2 kali jatuh atau mungkin berapa. Di mana balapan yang paling memorable untuk Ami? Nanti akan kita tanya lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show News TV Pontianak.